Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ansela Rizky Kadifa. Saya merupakan salah satu mahasiswi aktif di program studi manajemen tahun akademik 2021 Universitas Pembangunan Jaya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sedikit tentang film PK, yaitu film dari India yang dirilis pada tahun 2014. Film PK merupakan suatu film multiplot yang diproduksi dan disutradarai oleh Rajkumar Hirani. Nah, film ini menceritakan tentang sosok alien yang baru aja turun ke bumi tanpa mengetahui bagaimana berbicara dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Alien ini bernama PK, atau dalam bahasa India yaitu adalah pemabuk. Nah, PK ini tersesat karena remote controlnya telah dicuri oleh seorang laki-laki. Nah, remote control ini sendiri bisa dia gunakan untuk memanggil pesawatnya untuk kembali ke dunianya dia. PK pun akhirnya kebingungan dan mencari-cari di mana remote controlnya. Nah, dalam pencariannya ini, PK akhirnya bertemu dengan banyak orang dan menganalisa bagaimana cara manusia di bumi itu hidup, seperti berpakaian, beradaptasi, dan juga berinteraksi antar manusia. Hingga akhirnya PK pun belajar tentang bahasa. Nah, dalam film ini yaitu adalah bahasa India. PK pun bertanya kepada orang-orang yang telah ia temui di mana remote control yang sedang ia cari. Namun orang-orang itu menjawab, hanya Tuhanmu yang tahu di mana remote controlmu. Nah, sejak saat itu PK pun mulai bertanya-tanya nih, apa itu Tuhan dan di mana dia berada. Dalam misi pencariannya, PK pun mulai memasuki tempat agama secara satu persatu. Nah, pada awalnya PK masih belum mengerti bagaimana perbedaan yang ada di setiap agama dan tempat agama. Yang pertama, ia memasuki sebuah kuil. Nah, untuk tempat kedua, ia memasuki sebuah gereja. Namun, dia membawa sebuah persembahan yang seharusnya dibawa ke kuil. Namun, ia pun mulai mengerti apa yang harus ia bawa ke gereja, yaitu minuman beralkohol atau wine. Nah, di tempat ketiga ini, dia pergi ke masjid dengan membawa wine tersebut. Hingga akhirnya dia pun diusir. PK pun belum mengerti bahwa setiap tempat agama yang telah ia datangi itu memiliki agama yang berbeda dan juga tata cara ibadah yang berbeda. Hingga akhirnya apapun yang dilakukan oleh PK berhasil memicu kehebohan para manusia di bumi karena belum pernah melihat seseorang seperti PK. Sama halnya dengan PK, semua hal yang ada di bumi itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang ada di planetnya PK. Perlahan tapi pasti, PK pun mempelajari setiap agama yang dianut oleh manusia untuk mencari di mana keberadaan remote control yang telah dicuri itu. Nah, hingga akhirnya PK pun menyimpulkan bahwa Tuhan di setiap agama itu memiliki nama dan rupa yang berbeda-beda. PK melakukan semua usaha dan ritual yang ada di setiap agama, namun hasilnya tetap aja nihil. Ia tidak kunjung mendapatkan jawaban atas di mana keberadaan remote control itu. Hingga akhirnya ia pun mulai bertanya-tanya, apa yang salah dan apa yang kurang dari usahanya dia selama ini. PK terus membuat pertanyaan-pertanyaan polos namun juga logis yang berhasil memecahkan pemikiran manusia tentang di mana keberadaan Tuhan itu. Hingga akhirnya PK pun bertemu dengan seorang pemuka agama yang bernama Tuan Tapaswi. Nah, Tuan Tapaswi sendiri adalah seseorang yang berhasil mendapatkan remote control itu. Ia mendapatkannya dari seorang pencuri. Nah, namun Tuan Tapaswi sendiri itu mengatakan bahwa remote control itu adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan yang diberikan kepadanya di Gunung Himalaya kepada para pengikutnya. PK hampir saja mendapatkan remote control itu kembali, namun ia dihalang oleh penjaga-penjaga Tuan Tapaswi. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Jagat yang membantu dia untuk mendapatkan remote control itu kembali dan juga membalas Tuan Tapaswi. Jagat dan juga PK berhasil menemukan suatu konsep yaitu wrong number atau salah sambung. Nah, konsep ini adalah kritik utama atau isu utama di film ini yang diujarkan untuk para pemuka agama yang menggunakan agama dan juga Tuhannya sebagai alat bisnis. Nah, mereka biasanya menggunakan agama dan kitab sucinya itu sebagai alat untuk menakut-nakuti dan juga membohongi demi mendapatkan pundi-pundi dari para pengikutnya. Salah satu pemuka agamanya adalah Tuan Tapaswi. Nah,
Dari semua pernyataan Tuan Tapaswi, akhirnya PK pun berhasil mendapatkan kesimpulan bahwa Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan manusia, dan yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Untuk Tuhan yang menciptakan manusia, tidak pernah diketahui bagaimana sosoknya. Sedangkan untuk Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu, sosoknya seperti manusia biasa. Kadang suka berbohong, kadang juga suka menipu atau menakut-nakuti para pengikutnya. Nah, hal ini berhasil membuat para pengikut-pengikut Tuan Tapaswi itu bertanya akan kebenaran dari ajaran-ajarannya dia. Hingga akhirnya PK pun berhasil membongkar kebohongan Tuan Tapaswi dan memberikan ia sebuah pesan, yaitu untuk berhenti membela Tuhan kita, apalagi hingga menyebabkan sebuah pertikaian atau kericuhan antar manusia. Film ini mengajak kita untuk saling menghargai agama-agama yang ada di bumi ini, dan juga untuk lebih memahami agama-agama kita masing-masing, untuk mendapatkan kedamaian yang ada di bumi dan juga menghindari kita dari perpecahan. Sekian review film yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.